Sahabat Salam, malam ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tentang pemuritan. Di kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir ilmiah. Secara khusus kita akan membahas satu topik yang sangat sering dibahas di umum ya, yaitu tentang tema metafisika. Kenapa saya perlu bahas? Karena ada orang-orang yang tidak paham fisika, tidak paham metode ilmiah, tetapi menggunakan istilah metafisika, menggunakan jargon-jargon yang kesannya ilmiah untuk menipu publik sebenarnya, sehingga seakan-akan mereka bicara itu kayak orang yang mewakili kalangan ilmuwan gitu. Supaya apa ya? Supaya mereka diterima dan mengajarkan hal-hal yang bisa merusak. Kalau dalam channel ini adalah yang merusak ET, merusak jemaat ET. Jadi ada orang-orang yang suka menggunakan istilah-istilah yang terkesannya ilmiah untuk menipu. Nah, nanti akan banyak, selain topik metafisika juga akan ada banyak misalnya tentang bahas kalau di bahasa Inggrisnya orgon, kalau di Indonesia mengenalnya pendan, kristal dan lain-lain, gelang kesehatan. Ya itu sebenarnya sama sih. Atau juga nanti merembet ke penyembuhan dengan listrik dan masih banyak. Nah, kita akan telaah secara perlahan karena ini tema tentang pemuritan sebenarnya. Jadi kita akan tidak akan banyak mengulik teks atau menyelidiki ayat, tetapi kita akan membahas tentang cara berpikir dan cara berpikir yang seharusnya untuk seorang murid siapa? Murid Mesiah gitu. Ya, mari kita mulai. Cara pertama yang ingin kita cek itu adalah kalau misalnya kita memasukkan ini sangat umum ya, kita cari di Google di metafisika. Kita ketemu yang paling gampang ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia di Wikipedia. Kita cek gitu ya, kira-kira apa artinya. Jadi ini terjemahan saja ini, filsafat. Nah, jadi metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan proses analitik atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia nanti analisisnya itu apa istilahnya ya? Dia berharap menggunakan ilmu fisika, kajian fisika atau istilah fisika untuk menjelaskan hal-hal yang lebih filsafat, intinya begitu. Cuman masalahnya penggunaan istilah metafisika ini sering dipakai oleh siapa? Oleh yang disebut gerakan zaman baru. Misalnya menggunakan ini untuk menarik orang bermeditasi, menarik orang. Sebenarnya ini kan bagi etis sendiri ini kan agama gitu. Dia aliran agama modern. Jadi dia menggabungkan di gerakan zaman baru itu pengen memiliki yang namanya universal Kristus yang universal dalam segala agama. Nah, mereka bikin agama sendiri. Nah, cara bikinnya salah satunya adalah beragam, yang namanya bikin hal-hal yang nggak bermutu, menggunakan istilah-istilah yang terkesan keren gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kata meta sendiri kan itu sebenarnya kan setengah, itu separuh. Meta
Oh, udah ada. Oh, di bahasa Inggris ya mestinya ya. Oke, kita lihat bahasa Inggris. Meta. Ya. Dari bahasa Yunani. Meta, after, beyond. Jadi itunya dia istilahnya sesudah, atau beyond itu kayak dibaliknya, di melebihi batasnya begitu. Meta. Tapi juga akhirnya itu mendatangkan etimologi atau konsep makna yang kayak gampangannya itu separuh, setengah. Metastatik, setengah statik. Kemudian kenapa seperti itu? Karena apalagi khususnya ini metafisika. Jadi metafisika ini berarti dia menggunakan fisika di luar batas-batas fisika. Ya, konsepnya seperti itu ya. Maksud dari istilahnya begitu. Cuman nanti ada akhirnya ketika dia berada di luar batas-batas fisika, maka dia sebenarnya bukan fisika lagi gitu. Jadi fisika itu kan ilmu eksakta. Nah, sekarang di metafisika ini berusaha dibawa ke ranah filosofi, ke ranah agama, ke ranah spiritual gitu. Makanya kemarin di akun saya ini saya komentar gitu ya di sini ya, ini kebetulan belum dihapusnya. Jadi dia ini membuat ya, perhatikan di sini tuh dia membuat video. Nah, dia pakai istilah metafisika. Ya, seperti ini ya. Transcendental itu kayak gini tadi. Materi transcendental lah, transcending. Mereka suka sekali pakai istilah transcending. Ya, intinya adalah bahwa saya komentar gitu kan, ini kan pseudosains, sains semu atau sains palsu. Kemudian dibalas seterusnya. Dari kalau misalnya kita coba buka komennya gitu. Jadi yang saya komentari itu hubungan metafisika dengan di dalam tag video ini adalah dengan yang namanya meditasi. Jadi dia menghubungkan meditasi dan mengajak ini judulnya kan mengakses dimensi dan medan kuantum. Medan kuantum itu apa? Mereka nggak tahu medan kuantum itu apa. Meditasi transendental. Jadi medan kuantum dihubungkan dengan meditasi. Ya, itulah. Ada yang komen, ini kata-kata kotor ya ini. Kalau di Jawa ngerti nih, kalau di Jawa nggak paham. Nah, terus saya tanya gitu, apakah dia kuliah fisika? Tidak jawab ya. Saya tidak akan menjawab. Kalau parameter Anda sekedar kuliah di mana, pemikiran Anda sempit. Coba Anda tanya Alfred Edison, dan seterusnya. Ya itu. Nah, ada yang bela komen. Benar ini awal meditasi transcendental mau menjelaskan fisika kuantum, nggak nyambung. Mendingan ngajarin murid buat ngajarin kultum. Nah, jadi orang-orang kayak gini tuh banyak. Kenapa saya tanya kuliah di mana? Karena ini mengatasnamakan fisika gitu. Kalau misalnya nggak kuliah sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman ya orang harus tahu metode ilmiah orang fisika itu seperti apa. Ini gambar apa ini? Medan kuantum ini apa? Apa hubungannya dengan transcendental ini? Tidak ada gitu ya. Makanya
orang awam tuh ditipu gitu dengan materi-materi kayak gini tuh apa ya? Dimensi pikiran tuh apa? Gitu. Jadi kita bahas topik-topik materi yang ada di umum, di publik gitu. Jadi ketika orang bahas di YouTube ini metafisika atau metafisik itu ya lihat aja konten-kontennya ya. Metafisik. Kita cek gitu ya, ini memang hal begitu harus dibahas gitu ya. Silakan dicek sendiri nanti. Jadi ciri khasnya metafisik ini sangat suka istilah apa namanya, fisiknya energi. Jadi orang-orang ini tuh praktisi spiritual menggunakan istilah energi. Jadi sosok roh disebut sebagai energi, getaran. Cabangnya banyak. Jadi ini sebenarnya hanya orang sedang ingin buat agama baru saja. Lihat aja gambar ini. Metafisika dihubungkan dengan meditasi cakra. Apa hubungannya? Nggak ada. Ini bukan fisika. Jadi topik ini memang sering jadi masalah gitu ya, karena orang tidak tahu pemahaman yang seharusnya tentang fisika. Jadi misalnya apa ya, biasanya tuh orang pakai lihat aja konten-kontennya. Berbagi kisah metafisika Sarawijaya atau Om Hao, lihat aja judulnya. Reinkarnasi. Reinkarnasi, apa hubungannya? Tidak ada. Praktikum metafisika. Indra keenam metafisika. Fisika mana? Tidak ada. Praktik metafisika kita, dan seterusnya. Nah ini kelas metafisika, cara menangkal santet, pelet, segala serangan metafisika. Jadi kalau sudah pakai fisika itu keren gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi lihat aja nih, santet, weton, gitu-gitu, terus ya macam-macam. Nah, jadi yang saya permasalahkan adalah bahwa orang tidak tahu, atau yang saya permasalahkan adalah orang menyukai penggunaan istilah-istilah yang keren itu. Jadi zaman dulu, zaman sebelum fisika modern itu memang sains itu gabungan antara filosofi dan eksakta, gitu. Tapi lama-lama terpisah, bahkan kimia fisika terpisah. Gitu. Jadi kalau kita lihat penggolongan apa istilahnya tentang istilah metafisik ini ya memang punya sejarah fisika dari masa lalu, gitu. Tetapi kalau kita bicara kata fisikanya itu jadi masalah. Karena tadi kayak ini tadi orang-orang menggunakan kuantum gitu loh, saya agak kuantum. Nah, ini apa ya? Design your own life nih apa? Ya saya pasti. Bahas dimensi kuantum. Membongkar teori kuantum ini agamis seharusnya, enggak ada hubungannya.
apakah dia punya gelar sains? Nah, itu lebih ditanyakan. Dua tema ini sama aja. Mengenal dunia kuantum. Nah, ini kalau sih fisika ya. Alam gaib dalam fisika kuantum. Lagi judulnya bombastis, membuat orang ateis jadi murtad. Ya, terus, nah, ini apa ini? Rahasia partikel kuantum 2 percaya. Ini juga apa ini? Siapa tokohnya yang dipakai? Oh, channelnya sama, Design Your Own Life. Metafisika dalam kuantum. Kenapa orang suka banget pakai kata kuantum dan metafisika? Padahal bahas dunia spiritual gitu. Ini juga apa ini? Rahasia angka 369 kunci manifestasi alam semesta. Dia pakai Nikola Tesla. Ya gitu. Jadi orang-orang yang sok-sokan ngerti fisika gitu. Nikola Tesla itu orang fisika. Tapi kalau dia muncul 369 itu apa? Termasuk nanti nyambungnya ke law of attraction. Itu kan sebenarnya filosofi Buddhis ya, Buddha gitu. Tapi dimodernisasi, jadi dipakai banyak para motivator. Serial fisika kuantum. Channelnya, jadi si channel ini senang banget pakai kata fisika. Bahaya fisika kuantum bagi keyakinan Anda. Ya, dan seterusnya ya, ini saya baru bahas pengantar saja dari metafisika. Fisika kuantum membenarkan dunia ini fana. Ya. Kalau ini benar, ini penemuan partikel Tuhan. Ini terjemahan Indonesia jadi agak-agak bikin para agamis itu stres. Karena memang di bahasa Inggrisnya kan God's particle, itu maksudnya itu partikel yang tidak bisa berinteraksi dengan partikel apapun. Dia inert ya, istilahnya dia kayak tak tersentuh, maka disebut partikelnya Tuhan. Jadi setiap kita tuh ditembusi partikel Tuhan yang disebut neutrino ini tanpa kita kena apapun, kena efek apapun. Dan orang-orang agamis heboh, wah partikel Tuhan. Makanya kadang samanya agamis ini repot. Nah, kayak ini loh, apa ini? Energi, frekuensi, vibrasi. Lihat aja nih, searching metafisika kuantum diunjul semua dia. Hukum dasar alam semesta, tarik menariknya salah satu. Ini apa ini? Evolusi kesadaran kuantum. Semuanya energi gunakan hati. Ini ada nyambung nih. Secara apa istilahnya? Semantik ya, apa salah makna ya. Energi dan hati itu tidak nyambung. Dia menggabungkan fisika dengan yang namanya spiritual. Nah ini saya nggak cocoknya di sini. Kalau kalian nggak Kristen, bodoh amat. Kalau anggota itu jangan mau ditipu ya. Nah ini apa nih? Rocky Gerung ini apa? Ini apa ini? Kesadaran menciptakan realitas. Nah, ini filsafat ini, filosofi, bukan fisika. Nah kalau ini benar, fenomena quantum entanglement. Nah, ini fisika ini. Mana rezekinya apa? Ini spiritual sebenarnya. Rahasia dunia kuantum dan keajaiban rezeki. Lah ini loh kayak channel ini juga sama. Mekanika kuantum. Hukum. Nah, tahu. Menarik suatu dari medan kuantum berupa wujud material. Ini mah postulatnya Einstein ya. EMC square udah jelas. Zikir kuantum bioenergi ini apa ini? Fisikanya udah ada. Jadi orang lihat ini tuh bacanya kayak terkesannya ilmiah gitu loh. Terkesannya fisika, padahal bukan.
Ini apa ini? Meningkatkan vibrasi positif. Vibrasi itu namanya naik turun, amplitudonya naik turun. Itu positif dan negatif. Vibrasi positif itu bagaimana? Oke. Mendatangkan keuntungan dan menjauhi kesialan. Ini spiritual ini. Pakai istilah vibrasi biar kesannya fisika. Jarak waktu, wah, mungkin bener ini. Quantum plan, ini bener kalau ini. Apa ini mempengaruhi frekuensi getaran Anda? Heboh teori relativitas Tuhan bisa dideteksi ilmiah. Ini apa? Kalau pakai namanya metode ilmiah, Tuhan tuh nggak bisa dideteksi. Tuhan nggak bisa dipelajari, makanya bidang sains dan bidang agama itu terpisah. Kuliahnya terpisah itu ada maksudnya gitu loh. Tujuan kenapa? Ya karena disiplin ilmiah beda, metodenya berbeda. Metode sains dipakai untuk cari Tuhan, tidak bakal ketemu. Coba aja tuh metode sains ketemu manusia berubah, itu dah orang agamis sudah stres. Makanya kalau di kuliah yang digabung itu stres. Nah, apa nih? Ini lagi nih. Kenapa channel ini begitu senang dengan metafisika kuantum? Kuantum. Dia menyebut dirinya ahli metafisika, merasakan kejadian aneh. Masuk terang 7, kuantum, dualisme. Nah, kalau ini penting, ini bener. Kajian fisika kuantum ini siapa ini? Buya ini. Kuantum energi metafisika TV. Ada di pikiran di luar pikiran. Ini filsafat itu orang senang banget pakai istilah fisika. Untuk puasa apa hubungannya? Ini filosofi spiritual, yang ini fisika, tidak ada hubungannya. Ya ini pakai simbol yin yang ini apa hubungannya? Tidak ada. Apalagi ini pakai agama, ini jelas agama kan ini. Agama dan fisika kuantum. Padahal nanti kalau debat nanti musuhan, padahal di fisika dan agama itu banyak musuhan. Energi ilahi. Frekuensi 432 apa sih? Hertz. Jadi pakai istilah energi ilahi segala. Nah itu, jadi itu contoh-contoh di mana ya ini khusus karena ini channel ET ini kan khusus orang ET ya sebenarnya. Jadi kalau kalian bukan orang ET ya sebenarnya saya bodoh amat gitu dengan kalian mau penganut apa itu namanya metafisika kuantum yang ada di YouTube ini ya serah. Tapi kalau kalian orang ET saya tidak akan membiarkan kalian dibodohi. Kalau kalian murid Masih, saya akan ajari cara berpikir ilmiah yang asli supaya nggak dibodohi. Nah, tunggu selanjutnya untuk pembahasannya. Yang jelas kalau ada yang bahas metafisika, perhatikan bahwa dia tidak asli fisika, bukan asli sains, bukan asli ilmu pengetahuan yang eksakta. Itu adalah gerakan spiritual atau gerakan agama sebenarnya. Jadi kalau mengklaim membawa nama ilmuwan, sains, macam-macam itu jangan percaya. Nantikan penjelasan yang lebih lengkap, detail tentang metafisika. Demikian, semoga awal ini bisa memantik perhatian bagi
seluruh anggota ET. Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin.